Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam satu teknik. Nah, teman-teman, tema kita kali ini adalah tentang apa itu tegangan, arus, dan daya. Nah, jika berbicara tentang kelistrikan, terutama kelistrikan pada instalasi rumah tinggal, tentu tiga besaran listrik ini sudah seringkali kita dengar dan bahkan mungkin sering juga kita ucapkan ya, kita sebutkan, kita ucapkan. Namun tentu tidak semua dari kita itu memahami, apa itu tegangan, arus, dan daya tersebut. Nah, bahkan seringkali saya menjumpai, masih banyak, teman-teman kita yang kurang tepat dalam pemakaian istilah besaran tersebut dan bahkan ketiganya dianggap sama ya. Nah, jadi sebelum pembahasan kita terlalu jauh tentang ilmu-ilmu yang ada pada kelistrikan, di video ini saya akan sedikit membahas tentang pengertian dari tegangan, arus, dan daya. Kemudian nanti akan kita bahas bagaimana cara menghitungnya, cara mengukurnya. Kemudian untuk mempermudah dalam memahaminya, akan saya ilustrasikan nanti ke dalam sebuah rangkaian listrik. Nah, oke teman-teman, tonton video ini sampai selesai ya. Jangan di skip-skip supaya teman-teman nanti nggak gagal paham ya. Oke teman-teman, kita mulai dari tegangan ya. Tegangan yang disimbolkan dengan huruf V yang artinya voltage dapat diartikan sebagai sebuah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan satu muatan listrik dari sebuah kutub ke kutub lainnya yang berbeda potensial. Nah, dengan kata lain, tegangan adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Sedangkan nilai perbedaan potensial tersebut dinyatakan dalam bentuk volt. Nah, pada intinya, tegangan adalah nilai selisih atau perbedaan pada titik potensial tinggi dengan potensial rendah. Nah, ketika kita bicara tegangan pada rumah kita atau tegangan PLN, maka yang dimaksud dengan potensial tinggi adalah 220 atau 220 volt. Sedangkan nilai titik potensial rendahnya adalah 0 atau netral. Jadi fasa terhadap netral itu nilainya adalah 220 volt. Oke teman-teman, selanjutnya adalah arus listrik ya. Arus listrik dinyatakan dalam simbol I yang artinya intensity. Secara pengertian, arus listrik adalah jumlah atau banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu rangkaian listrik tertutup dalam satuan waktu. Jadi arus listrik itu mengalir ya pada rangkaian tertutup. Nah, banyaknya arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian itu dinyatakan dalam satuan ampere atau A. Nah, teman-teman, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa arus listrik hanya akan mengalir pada suatu rangkaian tertutup. Sedangkan jumlah atau banyaknya nilai arus yang mengalir itu tergantung pada nilai daya. Semakin tinggi daya, maka akan semakin tinggi nilai arusnya. Nah, yang terakhir adalah daya listrik. Daya listrik dinyatakan dalam simbol P yang artinya power ya. Secara pengertian, daya listrik adalah banyaknya energi yang digunakan untuk melakukan usaha suatu beban dalam suatu rangkaian listrik. Sedangkan besarnya daya listrik yang digunakan dalam suatu rangkaian dinyatakan dalam satuan watt atau W. Nah, teman-teman, ketiga besaran tersebut dinyatakan dalam sebuah persamaan rumus P sama dengan V kali I, atau daya sama dengan tegangan dikalikan dengan arus. Atau untuk menghitung V sama dengan P dibagi dengan I, dan untuk menghitung I adalah P dibagi dengan V. Oke teman-teman, untuk mempermudah dalam memahaminya, berikut sudah saya buatkan sebuah rangkaian sederhana, di mana rangkaian ini sudah saya hubungkan dengan sumber tegangan. Ya, ini sumber tegangan dari PLN,
Dan untuk kabel yang warna hitam ini adalah titik fasanya. Kemudian untuk yang warna biru ini adalah titik netralnya atau nolnya. Nah, untuk membuktikan bahwa rangkaian ini sudah terhubung dengan tegangan, akan saya uji dengan test pen ini ya. Nah, oke teman-teman, untuk test pennya nyala ya. Artinya rangkaian ini sudah terhubung dengan sumber tegangan dan sudah dialiri oleh tegangan. Nah, teman-teman, inilah yang disebut dengan rangkaian terbuka. Artinya rangkaian terbuka itu adalah di mana titik fasa itu tidak terhubung dengan titik netral oleh suatu beban. Jadi rangkaiannya terbuka seperti ini ya. Nah, jika kita mengacu pada teori arus tadi, di mana arus akan mengalir pada suatu rangkaian tertutup dari titik potensial tinggi ke potensial rendah. Itu artinya pada rangkaian ini sudah teraliri oleh tegangan, namun belum teraliri oleh arus. Nah, untuk membuktikannya, kita bisa lihat pada alat ini. Ini adalah kWh meter yang juga bisa digunakan untuk mengukur tegangan, arus, dan juga daya. Kalau kita melihat di sini, nilai tegangan di sini adalah 191 volt. Ya, ini V ini adalah volt. Nah, untuk melihat arusnya, oke kita lihat arusnya apakah ada. Nah dari alat ini menunjukkan bahwa pada rangkaian ini nilai arusnya adalah 0. Itu artinya pada rangkaian ini belum teraliri oleh arus. Teman-teman, sekarang saya akan menghubungkan rangkaian ini menjadi suatu rangkaian tertutup ya. Ini akan saya hubungkan ke titik fasa, kemudian akan kita lihat apakah arus akan mengalir pada rangkaian ini. Oke, saya matikan dulu agar lebih aman ya. Oke teman-teman, rangkaian sudah saya hubungkan. Nah inilah yang disebut dengan rangkaian tertutup, di mana antara titik fasa dan netral itu sudah terhubung oleh suatu beban. Nah kemudian akan kita lihat arusnya. Oke kita nyalakan. Nah di sini beban akan menyala karena mendapatkan supply tegangan dari fasa dan netral. Nah, kemudian kita lihat arusnya. Di sini arusnya adalah 0,03 ampere. Artinya rangkaian ini sudah dialiri oleh arus. Nah, teman-teman, sekarang kita uji teori yang rumus tadi yang P sama dengan V kali I ke dalam sebuah rangkaian ini. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menggunakan beban dengan daya 5 watt. Kalau kita lihat daya di sini, secara nameplate lampu ini 5 watt, tapi kita lihat di realnya ya. Nah, ini daya real yang terpakai untuk saat ini itu sebesar 5 watt ya, 4,7 sampai 5 watt. Nah, memang pada nameplate ataupun alat ukur itu selalu ada toleransi, nilai toleransi, di mana tingkat akurasinya pasti tidak mungkin 100% ya, mendekati 100%, makanya ada nilai toleransi. Jadi dengan daya 5 watt ya, terukur di sini 5 watt, kemudian tegangannya adalah 190 volt. Ya memang untuk tegangan di daerah saya itu sangat rendah ya. Dropnya sangat tinggi sekali. Yang dari 220 volt menjadi 190 volt. Nah, itu turunnya sekitar 30 volt. Karena memang untuk daerah saya itu terlalu jauh dengan gardu induk ya. Jadi drop tegangannya terlalu tinggi. Oke, dengan daya 5 watt, kemudian tegangan 190 volt tadi ya. Berapakah arus yang mengalir pada rangkaian ini? Nah, kalau secara rumus artinya daya dibagi dengan tegangan itu adalah arus. Artinya 5 dibagi dengan 190, maka hasilnya kurang lebih adalah 0,03. Ya ini ada nilai toleransi ya. Nah, oke teman-teman. Itulah penjelasan tentang tegangan, arus, dan juga daya ya. Jadi sebelum masuk ke teori-teori tentang kelistrikan lainnya, sebenarnya ilmu tentang
tegangan, arus dan daya ini memang harus kita pahami dulu, karena ini nanti akan berlaku untuk pengukuran nilai KHA pada kabel, untuk menentukan kabelnya ukuran berapa ya, itu akan kita pakai nanti. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.